Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube Nursalsabila Sinaga. Perkenalkan, nama saya Nursalsabila Sinaga dari kelas Agribisnis 1A dengan NIM 2302010024 dengan dosen pengampu Bapak Walmadri SPMSI dengan mata kuliah Komputer Digitalisasi. Ini lagi nengok TikTok. Nengok TikTok aja terus. Kenapa sih? Ini tahu aku. Cuma nih cara membuat halaman di Word ini. Aku tugas ini. Cuma Ya Allah, bisa-bisanya udah mahasiswa nggak tahu caranya. Gimana lagi? Ini aku udah lupa. Aku lupa loh. Harus gimana caranya? Jadi pilih insert, Udah baru. terus pilih page number. Nambah. Di situ ada bacaannya format page number, itu klik. Oke. Terus mana? Jadi di sini Bella mau yang angka Romawi kah? Ini Atau angka biasa kah? Atau yang mana? angka biasa aja. Nah, di situ kan sudah tertera yang biasa. Jadi kamu tinggal merubah ini halamannya yang di bawah. Ada bacanya start at. Oh. Dimulai dari angka berapa Kak ini? Bella mau dimulai dari angka 0 atau angka 1 Angka atau 1 berarti 0 lah ya dulu. iya, ya? dari 0. Oh iya. Oke, iya. terus Iya. klik oke. Oke. Iya. Cepet juga ya. Gitu rupanya. Aku dulu ingat juga pernah. Cuma aku udah lupa. Gampang. Gampang kan? Udah iya. Gampang nih Kak. Udah sih nih. 1, 2, 3. Memang gampang. Jadi enak sekali loh anak zaman sekarang itu. Beda sama anak zaman dulu. Kenapa gitu? Kalau zaman dulu itu komputer cuma digunakan sebagai alat menghitung saja, sama aja seperti kalkulator. Masa dulu menghitung di komputer? Iya, cuma untuk menghitung. Tapi beda sama anak zaman sekarang. Sekarang komputer sudah dapat menginput data, mengolah data, udah dapat menghasilkan output juga. Jadi mempermudah mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Iya sih, udah enak lah yang sekarang yang tinggal ketik-ketik, udah siap ya kan. Beda sama anak zaman dulu. Jadi beruntung anak zaman sekarang sudah dapat dipermudah oleh komputer Iya ya, dulu cuman itu ya Kak, cuman untuk menghitung. menghitung aja ya komputer dulu. Iya, itu aja fungsinya. Jadi penasaran lah sejarah komputer itu gimana. Oke, kalau Bella penasaran sama sejarah komputer, tonton channel YouTube kakak dengan channel Nursalsabila Sinaga. Oke Kak, nanti Oke. aku tonton ya. Siap. Makasih ya Kak, udah bantuin Sama-sama. aku. Teman-teman tahu tidak, kalau zaman dahulu, komputer hanya digunakan sebagai alat menghitung saja. Komputer pertama kali ditemukan oleh Bapak Charles Babbage pada tahun 1822. Pada saat itu, mesin yang pertama kali beliau temukan bernama analytical machine, yang dimana digunakan sebagai alat menghitung aritmatika. Karena penemuannya tersebut, banyak aktivitas manusia yang terbantu. Ketika manusia ada yang merasa kesulitan, dapat terbantu karena penemuan beliau. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai Bapak Komputer atau Kepala Komputer. Jadi teman-teman, di dalam komputer ada 5 generasi. Mari kita bahas dari generasi yang pertama. Generasi yang pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Pada saat itu, komputer digunakan sebagai tujuan militer saja. Contohnya apa teman-teman? Yaitu pembuatan bom. Pada saat itu, menggunakan tabung vakum. Dan bahasa yang digunakan pada saat itu masih bahasa komputer. Adapun generasi kedua pada tahun 1959 sampai tahun 1965 menggunakan transistor, yang mana dia menggantikan tabung vakum dan bahasa yang digunakan adalah bahasa simbolik. Adapun generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971 menggunakan IC atau Integrated Circuit. Karena semakin berkembangnya zaman, komputer sudah bisa mengeluarkan suara teman-teman dan juga bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain.
Adapun generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang semakin berkembang teman-teman, diperkecil menggunakan microprocessor atau chip. Adapun generasi yang kelima yang sekarang sampai ke masa depan sudah canggih teman-teman, yaitu sudah menggunakan AI atau Artificial Intelligence, yang dimana pada saat itu komputer sudah dapat berbicara, mendengar, juga melihat loh teman-teman sekalian. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan bagaimana dan apa saja sejarah-sejarah komputer. Pasti teman-teman ada yang bertanya nih, bagaimana sih komputer masuk ke Indonesia? Jadi teman-teman, komputer pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1937, yang dimana pada saat itu pemerintah membentuk suatu badan yang disebut dengan BAKOTA, Badan Koordinasi Otomatis Administrasi Negara. Jadi teman-teman, seiring berkembangnya zaman, komputer semakin berkembang. Dan kita sekarang sudah merasakan bahwa komputer mempermudah kita dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Terutama bagi para mahasiswa nih, sangat membantu dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Baik teman-teman, sekarang kita sudah pada tahu nih sejarah-sejarah komputer. Timbullah pertanyaan, ada yang tahu nggak nih apa komputer itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih komputer itu. Komputer adalah alat elektronik yang membantu pekerjaan manusia, baik itu menginput data, mengolah data, dan juga menghasilkan suatu output. Teman-teman tahu tidak apa sih komponen-komponen yang ada di dalam komputer? Jadi teman-teman, komponen komputer terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Baik, saya akan membahas komponen-komponen tersebut. Yang pertama, hardware. Hardware yaitu perangkat keras di mana dapat kita sentuh, dapat kita pegang, dapat juga kita lihat. Contohnya seperti mouse, keyboard, dan lain-lain. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak yang dimana tidak dapat kita sentuh, tidak dapat kita pegang, akan tetapi dapat kita lihat. Contohnya seperti program aplikasi. Yang ketiga ada brainware. Brainware adalah orang yang dapat menggunakan hardware dan juga software. Contohnya kita sendiri. Jadi teman-teman, antara hardware dan software pastinya memiliki suatu ikatan yang mana menciptakan suatu sistem. Itulah yang disebut sebagai sistem komputer, yang dimana sistem komputer terbagi menjadi 4 macam. Apa aja sih? Yaitu ada input, output, pemrosesan, dan juga penyimpanan. Di dalam hardware memiliki komponen-komponennya. Yang pertama, perangkat masukan atau input device adalah komponen perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data. Contohnya seperti keyboard, scanner, mouse, dan lain-lain. Yang kedua, perangkat keluaran atau output device. Output device adalah komponen perangkat keras yang menyampaikan informasi kepada satu atau banyak orang. Contohnya seperti printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Yang ketiga, perangkat pemroses atau processing device adalah komponen yang digunakan untuk memproses data. Contohnya seperti CPU, motherboard, RAM, dan lain-lain. Yang keempat, perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan data. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan SSD atau solid state drive. Baik teman-teman, di dalam perangkat lunak juga ada komponennya loh, yaitu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, sistem operasi. Contohnya seperti Linux, Windows, BlackBerry, dan lain-lain. Yang kedua, program aplikasi. Contohnya aplikasi Microsoft Office. Di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, dan juga PowerPoint. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Yang keempat, program bantu. Contohnya seperti mengcopy data, mengkompres file, antivirus, dan lain-lain. Nah, sekarang teman-teman sudah pada tahu kan bagaimana sejarah komputer,
apa aja komponen-komponen komputer dan juga sistem komputer. Sekarang kita akan membahas tentang cara merawat komputer kita agar tetap awet. Yang pertama yaitu menyalakan dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Yang kedua, jangan menggunakan komputer di luar dari kemampuan komputer tersebut. Yang ketiga, jangan pernah melakukan overclock proses jika tidak tahu caranya. Yang keempat, selalu perbarui antivirus. Yang kelima, sering bersihkan CPU jika sudah terlihat sangat kotor. Jadi teman-teman, masih banyak nih cara agar komputer kita bisa awet dan aman. Dan mari sama-sama kita terapkan cara-cara tersebut. Nah, baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai STI, Sistem Teknologi Informasi. Teman-teman tahu nggak apa sih sistem teknologi informasi itu? Jadi, sistem teknologi informasi adalah komponen atau elemen yang saling berhubungan yang diciptakan oleh manusia untuk mempermudah mencari informasi agar dapat mencapai tujuan bersama. Pasti teman-teman bertanya nih, apa sih manfaat teknologi informasi itu? Jadi teman-teman, di dalam bidang pendidikan, teknologi informasi itu berguna untuk mencari informasi tentang pendidikan. Contohnya, teman-teman karena adanya teknologi informasi, kita jadi tahu nih beasiswa BPDPKS yang kita rasakan sekarang. Betul tidak teman-teman? Kemudian, di dalam bidang bisnis, teknologi informasi sangat berguna yaitu untuk menghemat biaya produksi atau operasional, yang mana jika kita memproduksi suatu barang, kita akan mengetahui dan melihat kemajuannya. Itu dari teknologi informasi. Dengan begitu, perusahaan akan dapat mengontrol pemasukan dan pengeluaran dari biaya produksi. Kemudian teman-teman, di dalam bidang kesehatan adanya BPJS, itu mempermudah masyarakat untuk berobat. Nah, gimana nih teman-teman? Dengan penjelasan yang telah saya paparkan, saya berharap semoga teman-teman sekalian dapat memahami dan mengambil manfaat dari penjelasan yang telah saya sampaikan. Dengan kerendahan hati, saya merasakan bahwa penjelasan yang saya bawakan ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saran dan kritik, demikian pula penyempurnaan di sana-sini agar video penjelasan saya ini menjadi lebih lengkap dan lebih bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Motivasi saya, jika orang lain bisa, kita juga harus bisa. Jangan berhenti ketika kamu lelah, tetapi berhentilah ketika kamu sudah selesai. Karena sudah banyak orang yang berhenti ketika dia sudah lelah, akan tetapi masih jarang orang yang berhenti ketika dia sudah selesai. Ingat teman-teman, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.